Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk kepada materi di sini adalah pertemuan ke-14 ya. Kali ini saya tidak akan menyampaikan dalam bentuk PowerPoint sepertinya karena ini langsung praktek ya. Jadi saya sudah mengaktifkan yaitu tentang Jupyter Notebook-nya ya, melalui Anaconda, kemudian juga kalaupun Anda misalnya tidak terinstall di Anaconda, Anda bisa menggunakan Google Colab di Google ya, itu juga bisa ya. Kemudian kita langsung pada kali ini mungkin mereview saja ya yang pertemuan kemarin, bahwa kita ini ya, saya sudah share di sini. Nah, ini kita udah kelihatan ya. Kelihatan di sini saya menjelaskan yang kemarin tentang grafik fungsional ya. Nah, ini kalau kita lihat grafik fungsional ini, kita ada satu library yaitu dengan Matplotlib ya. Jadi dengan Matplotlib ini suatu library untuk membuat grafik. Kemudian bagaimana kalau caranya kalau Anda tidak jalan, maka ini harus diinstal. Jadi caranya kalau diinstal berarti pip_install matplotlib ini. Jadi Anda bisa menginstal dengan cara di prompt itu adalah dengan cara pip_install matplotlib. Yaitu kalau library-nya Anda tidak tidak ada. Nah, setelah diinstal maka Anda langsung pakai import. Kemudian kita cek dulu di sini ada plt.plot. Kemudian di sini seperti ini kanvasnya. Nah, ini kita akan coba ada isinya, yaitu dengan memanggil halo, mohon di mute. Ya. Ya, jadi kita panggil isinya, yaitu dengan cara kita isi datanya, misalnya 10, 20, 30, 40, 50. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ya, akan muncul seperti apabila Anda, nah ini untuk menghilangkan seperti ini ada dua cara, yaitu caranya bisa gunakan, nah ini seperti ini ada tanda komanya ya, sorry, nggak ada ya. Jadi pakai show, ya ini harus pakai show. Nah ini kita coba enter, kita jalankan, ya. Nah, ini kita kasih koma, maka jalankan seperti ini, jalankan seperti ini ya. Jadi bisa pakai ini. Lalu kita coba menggunakan membuat nilai X dan Y. Nah, ini katakanlah ini X, berarti kan X-nya itu mana? Yang X, sumbu X, yang ini sumbu Y. Nah, ini kalau sumbu X, ya, kita akan bikin seperti ini angkanya. Nah, kalau sumbu Y, coba kira-kira kita pangkatkan. Jadi kalau nilai yang ada di sumbu X kita pangkatkan. Ya, semuanya pangkat 2. Maka dia akan otomatis kalau misalnya 10 pangkat 10, 20 pangkat 20, berarti kan? Ya, berarti kan 10 kali 10 dia akan ada posisi di 100. Kalau 20 pangkat 20 berarti kan di 400. 30 di pangkat 30 berarti 900. 40 4 kali 4 berarti ada di posisi ini, ya kan? Begitu juga 50 kali 50 ada di posisi seperti ini. Jadi
terlihat ininya seperti ini, lengkungannya tidak lurus banget ya. Nah, kemudian bagaimana cara membuat sumbu X keterangannya. Kemudian juga kita kasih label ini Y, ini X, ini Y. Maka kita kasih dengan namanya PLT X label dan PLT Y label. Kemudian kita kasih judul grafiknya. Ya, nah dan seterusnya ya. Nah, sampai dengan bagaimana kalau kita membuat subplot, kemudian kita kasih warna ya. Nah, ini salah satu kita membuat cara grafik fungsional. Oke, kemudian kemarin juga kita membahas tidak hanya grafik fungsional, tetapi bagaimana grafik yang menggunakan berbasis object oriented programming. Jadi ini lebih dikembangkan lagi, ini lebih halus lagi. Nah, ini kita buat panggil fungsinya yaitu sama matplotlib, kemudian numpy, kemudian figur. Nah, ini figur seperti ini. Kemudian kita buat juga seperti ini bisa nih sampai dengan bagus ya. Nah, ini hanya saja polanya adalah pola OOP ya, Object Oriented Programming. Yang kemarin kita sudah bikin seperti ini dan saya juga sudah mengupload di e-learningnya. Ya, silakan. Nah, sebetulnya ada yang saat ini saya akan menjelaskan grafik yang lebih enak lagi ya. Yang lebih enak lagi, yang lebih apa namanya tuh apa namanya tuh lebih cantik ya. Lebih cantik lagi. Nah, apa kita akan buat? Nah, ini saya akan buat kita close. Nah, ini ada yang dinamakan dengan grafik Seaborn. Nah, grafik Seaborn ini saya akan libatkan sebuah dataset. Nah, oleh karena itu saya akan kirim datasetnya di chat ya. Saya akan kirim datasetnya. Yaitu jadi akses ya. Oh, bisa ya di sini ya. Oh. Nggak bisa ya, kalau mungkin ini harus diupdate ya ini. Sebentar teman-teman, kita stop dulu ya. Oke, sebentar. Dataset. Nah, dia boleh bisa boleh dah. Sebentar ya, sebentar. Ada sedikit trouble ya. Saya minum dulu. Plus 16 17 di 15
bener kok. Berarti yang ini aja yang terakhir biasanya linglung. Tuh 4 ada. Sebentar. Ya, oke. Ada. Saya akan coba. Ini pakai chat kok nggak bisa ya? Harusnya bisa. 49. Enggak ya 4. Gini, bisa Anda share, sebentar ya. Saya Di 4 tuh share enggak ya? filenya. Ya, silakan di chat, perhatikan di chat. Di situ ada, saya udah kirim untuk file Titanic ya. Nama filenya Titanic CSV. Sudah kelihatan? Jadi kalau silakan ada di chat ya. Halo, saya konfirmasi. Silakan Anda download nama filenya. Hah? Nggak bisa diakses. Di sini saya udah statusnya open. Di-download bisa nggak di-download? Silakan dicoba. Oh, nggak bisa. Nah ya. Pak, mohon maaf itu sebelumnya tidak bisa diakses, Pak. Iya, ini lagi padahal di sini udah Ntar saya cek lagi. Dataset. UWS. Oh. Nggak bisa ya. Ini sendiri. Sebentar. Pak, itu tidak bisa diakses, Pak. Kenapa, Pak? Ya, ini lagi dicoba lagi nih. Oke. Harusnya bisa ya. Makanya aneh, harusnya saya udah share restriction-nya
Copy link. Sebentar, kita silakan coba. Masih bisa nggak? Waduh. Ini mungkin Zoom-nya. Oke. Ada yang Anda tergabung di grup kan ya? Ada yang WA ke saya pakai chat WA? Silakan salah satu aja. Oke, Ujang ya. Ini siapa nih? Oke, Ujang ya. Saya kirim. Nanti tolong di-share. Titanic 3 CSP. Ada siapa lagi nih? Oke, sebentar TIAP. Ya, silakan Novi. Yang penting ada perwakilan, kemudian Anda silakan share ya. Coba saya udah terima? Oke, kita mulai. Halo, udah nerima ya? Udah ya, oke. Semua saya udah kirim melalui lewat staf BAK ya. Ya, kita lanjutkan ya. Baik, Anda sudah siapkan Python-nya. Ya, kita sudah siapkan Python-nya, kemudian kita mulai. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa yang pertama, Anda harus import Pandas SPD. Ya, kemudian kita buat variabel dataku. Nah, kemudian tadi pastikan, awas, yang tadi itu nyimpennya di mana? Ya, yang tadi saya kirimkan itu Titanic 3.csv itu nyimpennya di mana foldernya? Apakah di D atau di C? Nah, terus kalau di D, di folder mana? Atau di subfolder mana? Ini tidak mesti sama dengan saya. Tergantung dari komputer Anda. Ya, sudah? Pelan-pelan ya. Jadi kita akan memastikan karena kalau kemarin matplotlib itu belum masuk kepada bagaimana data itu ditarik ya, dijadikan grafik. Kalau kita sekarang nilai datanya itu adalah berbasis nilai grafiknya itu adalah berbasis kepada data yang akan kita olah. Oleh karena itu, nah pastikan data yang tadi saya kirimkan itu adalah file titanic3.csv itu ada di mana. Ya. Jelas? Nah, lalu ada dataku.head. Nah, ini nanti di Ctrl Enter. Nah, sorry. Di shift di run ya, yang ini juga di run. Jangan lupa di run. Lalu yang ini juga di run. Ketik dataku.head. Maka akan muncul seperti ini. Akan muncul seperti ini. Itu dulu, itu yang sebelum kita membuat grafik. Sudah.
Ada masalah? Kalau error berarti ada masalah. Halo, ada masalah nggak? Tidak ada. Nggak ada ya? Oke ya. Jadi udah muncul seperti ini ya. Muncul ada 5, ada 5 record. Jadi fungsi daripada dataku.head ini berarti memanggil dataset yang telah kita tunjuk, yaitu karena di sini adalah filenya CSV, maka pd.read CSV, kemudian dataku head. Maka akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan buat atau kita akan import Seaborn. Nah, bagi yang belum ada library Seaborn, maka saya stop dulu ya. Di Anaconda Prom ya, di sini di Anaconda Prom Anda harus menginstal yaitu library Seaborn dengan cara pip install Seaborn. Itu dulu. Enter. Nanti akan muncul di sini. Nah, kalau saya sudah ada di sini ya. Di sini sudah ada. Kalau belum, itu nanti akan muncul jawaban Y atau T, Y. Apakah Anda akan menginstal Y? Tekan Y, maka akan install sebelum kita mengimport. Jelas? Silakan Anda import, yaitu dengan cara pip install Seaborn. Seaborn ya. Ayo, yang tidak pakai laptop nanti Anda bingung sendiri ya. Apa sih namanya? Anaconda. Anaconda. Ya, jadi Anaconda. Anak di situ nanti ada anak. Kalau kita panggil di Windows itu ketika anak Conda PowerShell Prom nanti akan muncul. Dah? Halo teman-teman. Mohon konfirmasinya nih kalau sudah. Udah Pak, udah. Nah, Udah, supaya Pak. bisa melanjutkan. Jangan diam-diam aja. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Ya, kita akan masuk lagi ke import ya. Jadi kalau import, kalau kemarin matplotlib, nah sekarang import Seaborn as SNS. Jadi ini udah jangan ditanya Pak kenapa ini SNS, kenapa ini PD, ini sebetulnya sudah komitmen dari komunitas Python bahwa nama variabel untuk library Seaborn namanya SNS. Untuk Pandas adalah PD, untuk NumPy adalah NP. Anda harus sudah terbiasa mendengar istilah itu. Oke? Lanjut. Ya, di run, ya ini di run satu persatu. Nah, kita akan bikin yang namanya kita panggil nih SNS set. Kita panggil variabel library Seaborn-nya dengan SNS set. Kemudian kita akan buat yang namanya distribution plot. Nah, ini. Jadi kalau grafik distribution plot itu seperti grafiknya histogram. Ya, jadi yang paling sederhana itu adalah grafik batang. Nah, bagaimana membuatnya? Yaitu dengan cara kita kasih komentar ini ya, distribution plot. Kemudian di sini ada sns.distplot.
sns.distplot. Ya, saya perbesar supaya Anda bisa mengetahuinya ini ya, kelihatan? Kemudian tadi dataset kita disimpan ke dalam ini dataset ya, ke dataku. Nah, dataku. Nah, perhatikan. Kemudian setelah dataku .age. Age ini apa? Yaitu atribut. Awas di dalam memanggil atribut, huruf besar kecilnya harus diperhatikan. Kenapa? Karena walaupun nulisnya sama age, tetapi di sini misalnya kita huruf kecil, pasti deh akan masalah nih. Contohnya, pasti akan ada masalah. Kalau seperti ini, berarti ini lihat ininya nih. Data frame object has not attribute age. Tidak ada atribut age. Oh, apanya ya? Oh, ternyata di sini ininya ada yang tidak sama. Ini huruf besar A-nya. Ya, enter ya atau run. Ya, maka akan muncul seperti ini. Sudah? Sudah? Saya minta konfirmasi. Halo? Belum. Belum? Belum, ayo. Bagi yang belum. Belum. Ya, jadi harus ngetiknya harus betul-betul ini. Ya, yang pertama adalah import Seaborn SNSS, kemudian run. Kemudian sns.set, kurung buka, kurung tutup, run. Kemudian ini kita akan buat yang namanya distribution plot. Distribution plot itu adalah salah satu grafik distribusi. Nah, kemudian kita akan panggil. Kita akan memanggil bagaimana berdasarkan grafik age, umur. Jadi umur itu seperti apa yang ada di posisi ini ya. Oke, nah ternyata ketika dipanggil jangan lupa di sini harus sama dengan hurufnya dengan yang ada di sini. Oleh karena itu tadi kenapa kita harus memanggil dulu setelah kita panggil dataku, kemudian kita panggil datasetnya dataku.head. Maka ketika ini akan lihat seperti ini. Oke. Ya. Nah, lanjut ya. Muncul seperti ini. Muncul nggak? Muncul grafik. Halo? Halo? Saya cek dulu. Saya tanya satu persatu. Parah, gimana Parah? Belum, Pak. Bentar. Yuk, saya akan cek satu persatu, akan sampling, akan uji petik lah. Pak, ini saya belum bisa Pak. PDRI CSV-nya Pak belum bisa di run Pak. Gimana Pak? Mana? Gimana? Coba lihat. Apa masalahnya Pak? Yang masih di ini Pak, di Sini. pd.array. Ya itu Pak. Gimana caranya Pak? PD read, bukan Ray. Oh iya, pd.read. Salah Pak. Nah, Anda nyimpennya di mana? Tadi udah download Titanicnya? Sudah Pak. Sudah Pak. Di mana nyimpennya? Di dokumen. Oh, nggak di D, coba di D aja. Iya Pak. Sebentar, Yang paling gampang itu di D tanpa folder. Atau misalnya Anda pindahkan D di D, kemudian Anda bikin namanya dataset. Ya Pak, bentar Pak. Ya, oke, gini aja. Saya akan coba pindahkan supaya Anda gampang ya caranya. Tolong perhatikan di menu saya di screenshot ya supaya Anda memang ini nanti akan jadi masalah. Nah, saya akan coba di sini. Oke, yang paling gampang Anda bikin namanya di D, kemudian dataset. Nah, coba yang tadi Anda pindahkan ke dataset. Misalnya saya pindahkan aja ya yang ini. Nah, pindahkan ke dataset sehingga muncul di sini nih. Perhatikan.
Nah, nanti akan muncul di sini di D dataset, sehingga begitu masuk udah dipindahin, Mas. Jadi bikin folder tersendiri di D, namanya dataset aja udah. Dataset pindahkan ke sini, Titanic 3. Udah. Iya, Pak. Sudah, Hah? Pak. Udah ya. Nah, sekarang di mana, bagaimana di Terus, Pak. ya, Iya. oke, sekarang gimana Sudah, Pak. kalau Ya. ya, sekarang gimana cara dataset di sininya? Oke. Kita cek. Ya. Nih, berarti di sininya kita tinggal, nah ini, D dataset Titanic. Udah, semuanya gitu aja. Biar seragam. Jadi semuanya Anda bikin folder ya di dataset Titanic. Jelas? Udah, seperti ini bisa? Jelas, Pak. Nah, coba diulangi lagi ke sini, muncul nggak ini? Karena tanpa ini nggak akan bisa Anda bikin grafik. Sudah bisa? Halo? Apa masih error? Masih belum bisa, Pak. Saya Udah bisa belum? Ah, sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Sudah bisa, Pak. Oke. Sudah. Oke, alhamdulillah. Ya. Jadi tolong Anda siapkan dulu ini. Kalau makanya dari mulai sekarang nanti kita akan selalu saya kirimkan dataset ini, dataset ini, dataset ini. Nah, Anda sudah punya folder dataset. Jadi nanti tinggal panggil aja ya. Oke ya, sepakat ya? Jadi jangan nyimpan di dokumen lain kecuali di D dataset. Udah gitu aja. Supaya nanti Ya, Pak. ya data kita selalu dipanggil ke situ ya. Tes Wadi bisa katanya. Nanti tes Wadi yang aman. Bisa dilanjut? Makanya ini terus terang aja, saya bukan apa-apa, itu Anda harus ada pengayaan, jadi setiap Sabtu itu ada istilahnya pengayaan, ya memang ada biaya apa yang harus diberikan, karena itu bukan IKMI yang menyelenggarakan. Jadi saya berikan informasi kepada Anda, itu ada industri yang memberikan informasi kepada kita untuk workshop setiap hari Sabtu, dan memang mereka para profesional ya. Jadi mereka itu adalah industri. Tetapi ya terserah kepada Anda. Kalau memang saya butuh untuk pemantapan, silahkan bisa mengikuti kegiatan workshop atau kursus itu. Kalaupun tidak, nggak masalah. Yang penting Anda harus belajar mandiri ya. Itu menurut saya ya. Bagi yang kurang, saya ingin lagi nih, ininya silahkan bisa ikut di hari Sabtu. Tapi itu bukan IKMI ya, tapi itu partner saja, industri saja. Oke, kita lanjut. Ini udah diketik import 7 as SNS, udah? Udah, Pak. Oke. Udah, Pak, udah. Kemudian muncul grafiknya. Muncul, Pak. Nah, jadi begini. Anda harus nanti semester 3 nih. Wah, ini udah tambah lagi. Jadi Anda harus mulai sekarang, Anda harus paham tentang bagaimana membaca sebuah visualisasi data. Karena apa? Karena itulah sangat penting visualisasi data itu. Karena di dalam data science, itu terakhir itu adalah visualisasi data. Setelah visualisasi data itu dalam bentuk grafik, dan grafiknya adalah luar biasa. Ini adalah grafik yang sangat sederhana,
Tetapi ada banyak grafik yang bentuk-bentuk grafik yang paling yang indah, yang cantik ya. Nah, tetapi apalah artinya sebuah grafik apabila kita tidak bisa membacanya. Nah, ini ketika kita sudah bisa membaca grafik atau disebutnya adalah interpretasi sebuah visualisasi data, maka orang yang akan menerima informasi kita itu adalah, oh iya paham, sehingga dia itu bisa mengambil visualisasi kita itu bisa dapat diambil kesimpulan atau bisa dijadikan sebagai pengambilan keputusan. Ya, sebagai contoh, kita menampilkan suatu visualisasi grafik seperti ini, kita mengambil sebuah age, ya, di mana age itulah usia, ya kan, usia. Coba, kalau kita lihat, usia yang paling banyak berarti rata-rata usia berapa itu? Kita ambil dalam sebuah fungsi statistik, ada yang namanya minimum, ada misalnya average, ada misalnya maksimum. Kira-kira menurut interpretasi Anda, usia yang paling banyak, nah Titanic ini Anda pernah dengar nggak Titanic itu? Dataset Titanic atau istilah Titanic. Dulu itu ada yang namanya film, ya saya masih ingat itu tahun 90-an. Jadi yang masih ingat nggak? Filmnya ada nggak? Masih ingat? Masih. Masih Ada, kan? Pak. Apa itu ceritanya itu? Yang kecelakaan di laut itu kan? Iya, Hah? Kapal. Iya, Pak. Ya, kisah cintanya dengan siapa tuh? Jack. Si Jack. Sama? Jack, Pak. Kemudian itu ada sama si Rose ya. Rose ya, sama si Jack, pinter si Penny ini. Kamu berarti nonton terus nih, sering nonton. Nah, jadi usia waktu itu, misalnya di datasetnya adalah kira-kira paling banyak usia di kapal itu yang ada itu berapa? Usia berapa ini? Kalau kita lihat dari sini. 34, Pak. 30. Hah? 34. 34. Iya, 30-an. Antara 20 sampai dengan 30. 30-an ya. 30. Ya. 30. Anak-anak ada nggak anak-anak? Ada ternyata nih. Usia yang udah tua ada nggak? Ada. Ada nih, sampai 80 berarti maksimal ya. Nah, kalau kita lihat grafik secara histogramnya, maka seperti inilah. Oh, landai, ya kan? Oh, seperti ini nih grafiknya. Ya, jadi mereka secara age, secara usia berarti seperti ini. Nah, bagaimana bentuk grafik-grafik yang lainnya selain daripada distribusi, grafik distribusi misalnya. Nah, Anda bisa cari di sini, coba saya cek, yaitu, nah ini kita lihat, Shelbourne. Ya, kalau kita lihat di sini adalah Shelbourne. Nah ini, Shelbourne, kalau Anda lihat di sini adalah, kelihatan nih, Shelbourne.py data. Ini adalah grafik-grafik yang ada. Nah, sangat cantik. Kita klik galeri. Nah, ini sampel galeri. Ini banyak sekali grafik-grafiknya yang cantik, yang indah, ya. Dan ini halus. Sebetulnya memang ini background-nya dari Matplotlib, tetapi lebih diperhalus oleh Shelbourne, ya. Ini ada macam-macam grafik. Jadi kalau kita misalnya, saya pengen cari grafik yang Pylon plot. Nah, seperti ini diklik. Oh, ini contohnya. Oh, jadi tinggal Anda nanti belajar aja nih dari sini nih bisa ya. Seperti ini untuk bisa membuat Pylon plot ya. Ini sebagai share aja. Jadi nama websitenya adalah Shelbourne.pydata.org. Oke, kita lanjut ke grafik ini. Oke. Kemudian bagaimana kita cara menghilangkan
ini namanya KDE. KDE itu adalah kernel density ya. Jadi menghilangkan ininya. Ya maka kalau kita hilangkan, maka kita bisa CNS displot dataku .age, ininya di false-kan aja. Jadi kalau untuk menghilangkan ini adalah kita hilangkan ya. Sehingga akan muncul seperti ini. Silahkan dicoba. Ya. Silakan. Udah? Coba. Saya harus pelan-pelan ini karena memang Anda harus praktek. Coba saya lihat wajahnya nih. Anda kalau wajahnya tidak ngeluk berarti Anda tidak praktek ini ya. Coba videonya diperlihatkan lah. Coba saya cek dari sekian orang. Ya. Nah. Ada yang serius ya. Nah, kelihatan nih. Ada yang pakai headset. Kalau pakai headset berarti saya lihat Anda yang bawa laptop dan pakai laptop dan tidak pakai laptop akan rugi kalau tidak pakai laptop karena tidak dipraktekkan ya. Oke. Nah, udah bisa muncul ini? Udah, muncul ya? Sudah, Pak. Oke. Udah, Pak. Kemudian kita akan juga kembangkan dari script ini. Selain tadi kita ini kan kita rapatkan ini. Apanya? Nah, kalau tadi kita lihat batangnya ada 20, kita hitung nih 20 nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 19. Nah, ini 20 sampai ke sini. Kita batangnya kita tambahkan menjadi 50, maka akan muncul seperti ini. Ya. Dan tetap range-nya adalah dari 0 sampai dengan 80 age-nya. Tetapi batangnya itu ada 50. Maka seperti ini. Ya, dan seterusnya. Semakin kita tambah lagi misalnya 100, ya. Nah, kita tambah 100 dan kita KDE-nya, histogramnya kita hidupkan lagi, maka tetap akan seperti ini. Akan lengkungannya sama dengan seperti yang waktu kita pertama kali ini. Tuh, sama. Ya, hanya ini karena lebih banyak, lebih landai ya. Jadi sama seperti ini ya histogramnya. Oke, silakan Anda coba ya. Anda bisa dicoba mulai dari sini, enter, kemudian di run lagi, kemudian Anda tambahkan bins-nya menjadi 100, kemudian KDE sama dengan true ya. Untuk menghidupkan histogramnya ya. Ini akan muncul seperti ini. Oke, bisa dilanjut? bisa. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian kita coba lagi. Nah, ini. Ya, saya selalu mengingat bahwa kalau saya selalu kalau misalnya wah, saya lupa lagi nih atributnya apa saja. Maka akan tetap yang namanya dataku.head. Dataku itu adalah untuk menyampaikan informasi bahwa atributnya apa saja. Ada yang lebih, sebetulnya ada yang lebih ini ya. Ada yang lebih lengkap. Nah, dataku.info. Nah, ini lebih lengkap lagi itu. Ada 11. Tapi kalau dataku.info itu hanya melihat struktur datanya saja. Apakah dia itu berapa atribut, kemudian ada tipenya apa saja, itu bisa. Tetapi kalau dataku.head itu adalah menyimpan informasi filenya, ya. Itu ya. Oke, kita akan coba ya, teman-teman. Bagaimana kalau kita bandingkan. Nah, ini kita akan buat tipe grafiknya yaitu dengan grafik join plot. Ya, ini Ini ada grafik namanya join plot. Ya. Grafik tipe join plot. Nah, kita akan kasih judul dulu.
namanya ini kalau kita kasih judul di kode ini kita harus kasih tanda pagar ya. Grafik tipe join plot. Kemudian di sini ada kita panggil SNS join plot. Kita akan bandingkan antara is dengan fair. Fair itu berarti ini apa nih? Coba Anda Google ya. Apa ini fair itu? Singkatannya apa? Kira-kira apa nih? Fair itu berarti pembayaran ya. Fair itu apa? Tarif ya. Nah, kita akan bandingkan antara usia dengan tarifnya. Ya. Apakah ada hubungan antara usia dengan tarif? Nah, kita akan lihat di sini. Berarti kita akan coba yaitu sumbu X-nya adalah age, sumbu Y-nya adalah tarif atau fair. Dalam hal ini adalah fair. Nah, maka kita akan buat seperti ini, yaitu SNS join plot X sama dengan age, Y sama dengan fair. Kemudian datasetnya adalah dataku. Silakan Anda seperti ini. Wah, itu bagus tuh si Usama. Usama, itu kamu udah ini ya. Seperti Usama nih. Wah, dia sudah melihat ininya ya. Oke, bagus ya. Maka akan muncul seperti ini. Jadi ini ada seperti scatter ya. Jadi titik-titik ya, sebaran-sebarannya. Bagaimana Anda bisa membaca seperti ini? Silakan ada yang berkomentar. Silakan. Tarifnya, wah ternyata kalau kita lihat nih, kebanyakan di tarif antara 30, kalau misalnya usianya 30 ya banyak di sini. Tapi ada juga yang usianya 30 sampai 40 yang tarifnya tinggi. Nah, Anda harus bisa membaca ke sana. Wah, ini tinggi banget. Wah, siapa ya ini? Mungkin anak presiden atau apa kan gitu ya. Jadi kita hanya bisa kebanyakan kan gitu ya. Kebanyakan antara usia dengan tarif ini memang berbanding lurus, tetapi apakah semakin tua itu semakin tarifnya rendah? Enggak juga. Ya. Atau misalnya anak-anak tarifnya ada nggak yang nol? Nah, ini tapi tidak ada suatu korelasi yang sangat signifikan. Dalam ilmu statistik itu nanti ada yang namanya percent view ya. Percent view itu adalah ketika korelasinya sangat kecil, korelasinya nilainya adalah tingkat percent view-nya semakin kecil, berarti ada semacam tingkat korelasinya adalah baik ya. Tapi ini tidak ada hubungan yang erat ya. Nah ini ya, kemudian kita coba lagi, bagaimana ada grafik namanya grafik apa ya disebutnya. Nah ini ada SciPy, ya ini. Kita akan melihat yaitu persen view-nya. Nah untuk bisa mendapatkan ilmu library percent view statistik, maka kita harus import yaitu SciPy. Maka saya ingatkan lagi, ini kita akan masuk akan melibatkan library yaitu SciPy ya, yaitu statistik, jadi ilmu statistiknya. Oleh karena itu silakan Anda ke Anaconda Prom untuk bisa install pip install SciPy. Oke, kita coba ya, kita stop dulu ininya. Jadi Anda harus ke Anaconda ya untuk bisa menginstal ya. Menginstal yaitu pip install di sini. Kalau belum, pasti Anda yang belum pernah mesti install dulu. Pip install SciPy. Apa ini? Awas jangan sampai salah. SCI.py ya. Pip install kelihatan di Anaconda Prom-nya? Kelihatan. Ya, silakan Anda ketik yaitu pip install ya, pip install, pip spasi install spasi SciPy, maka dia akan muncul. Kebetulan saya sudah, jadi kalau sudah pakai pasti requirement already justified
Artinya bahwa library tersebut sudah diinstal. Oke, lanjut. Udah? Muncul ya? Bisa dilanjut? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, lanjut. Ya, kita akan masuk. Nah, bagaimana kita import? Ya, setelah Anda install, kemudian Anda import scipy.stats as stat. Jadi scipy.stats ini fungsi statistik itu akan disimpan ke dalam sebuah variabel namanya stat. Ya. Run, maka akan muncul, ya. Dan kita akan, ini akan kita gunakan fungsi statistiknya itu percent view-nya. Artinya korelasinya ada berapa poin, ya. Nah, kita coba ini untuk nanti ya, kalau analisa statistik ya. Ya, ini hanya latihan saja. SNS join plot age, bagaimana untuk melihat hubungan antara age dengan fair, hubungan antara usia dengan tarif, posisinya seperti apa nih statistiknya, berkorelasinya sejauh mana kan gitu ya. Maka kita harus punya fungsi namanya stat person R ya. Jadi kita berikan sebuah ini sns.joinPlot ya. Join plot ya, masih grafik join plot. Kemudian age, jangan lupa ini harus sama dengan atribut dengan yang ada di dataku head itu ya. Yang kita panggil dengan dataku head. Nah, kemudian var, kemudian kita panggil state function-nya, statistik function-nya, state underscore funds sama dengan state person R, koma data sama dengan dataku. Silakan. Sudah ada masalah atau langsung muncul apa? Ya? Lanjut, bisa? Bisa, Pak. Oke. Akan muncul seperti ini ya. Nah, ini ada muncul ini. Persen R sama dengan 0,096, P sama dengan 0,01. Muncul? Muncul. Muncul ya. Nah, ini nanti yang akan tahu nanti orang statistik. Jadi kalau misalnya bagaimana hubungan antara age dengan fair, kita munculkan seperti ini, dia akan baca, oh ini masih tidak ada hubungan. Ya, kenapa? Karena masih tinggi ya, masih tinggi ininya. Oke, kita lanjutkan. Apabila tadi, tadi kan ada ini nih seperti ini, ya kita hilangkan dengan ini, yaitu sih nggak masalah lah. Ya, ini nggak masalah. Jadi, nah kemudian kita akan munculkan, nah ini kita akan munculkan yang paling penting lagi ini. Kita akan munculkan, nah coba grafiknya apa saja. Nah, ini lebih banyak lagi. sns.pyplot dataku akan muncul berbagai grafik hubungan antara setiap atribut. Akan muncul nggak? Kalau tadi kan kita tentukannya antara age dengan fair, antara usia dengan tarif. Pak, bagaimana kalau usia dengan yang lainnya? Boleh. Pak, bagaimana dengan usia dengan misalnya seks, dengan kelamin? Misalnya fair dengan kelamin. Nah, boleh. Saking banyaknya kita coba aja tampilkan hubungan atau korelasi antara atribut yang satu dengan yang lainnya di dalam dataset tersebut, maka kita bisa ambil dengan perintah sns.pyplot dataku.
Oke. Muncul apa tadi di situ? Muncul apa? Halo? Halo? Halo, halo? Iya Pak. Pak, sama muncul. Ya, muncul ya, seperti ini. Iya, Pak. Nah, ini yang harus Anda baca. Waduh, gimana nih bacanya nih kalau begini? Coba kita cek ya. Nah, ini passenger nih. Ini berarti penumpang, tipe-tipe penumpang ya. Kemudian ini antara yang selamat dan tidak. Coba kalau kita hubungkan antara yang selamat, ya kita lihat lagi. Nah, kalau misalnya kita lihat hubungan antara gini, coba ya, hubungan antara kita cek kalau kita lihat yang fare dengan passenger ID. Sorry, tadi fare dengan age. Jadi kalau kita lihat ini fare dengan age. Jadi kalau kita lihat ini fare, ini age. Maka grafik yang tadi kita buat ini ada di sini nih. Ya, grafik yang kita buat ini ada di sini nih. Yang ini. Yang ini. Kemudian, nah ternyata kita ingin juga, wah ini terlalu warnanya tidak terlihat nih, tidak akan terlihat. Maka kita akan coba dipercantik lagi. Nah, kita coba nih. Jadi ada yang namanya hue. Hue itu adalah kita bedakan mana yang warna yang laki-laki maupun yang perempuan. Yaitu berarti kan berdasarkan seks. Maka kita akan panggil yaitu pair plot ya. Pair plot hue-nya adalah seks. Ya, hue-nya adalah seks. Kita cek, coba lihat. Maka akan muncul seperti ini. Silakan Anda panggil. Cara yang paling mudah itu kopikan dari sini ya. Yang sudah ini kopikan, kemudian kita panggil ke sini. Ya, kita kasih misalnya ininya hue-nya sama dengan seks. Ya, ini yang paling mudah ya. Kemudian run. Maka akan muncul, nah, sorry. Oh, yang tadinya nggak muncul. Warningnya saya aktifkan tadi. Nah, ini muncul seperti ini. Ya, akan muncul seperti ini. Coba kita baca. Nah, kalau kita lihat, ini di sebelah kanan seks. Berarti kalau yang biru male, yang orange adalah female. Ada di sana? Ada? Halo? Ada. Ada ya? Ada apa ada? Ya, berarti yang biru adalah male, yang orange adalah female. Ya. Nah, kalau kita baca, ya coba kita antara yang tadi fair dengan is ada di sini. Ya, kemudian bagaimana cara membacanya? Wah, kebanyakan ini male itu apa? Laki-laki, female, perempuan ya? Betul nggak? Iya, Pak. Oke, coba Iya, kita Pak. akan baca nih. Akan baca antara yang survive. Nah, ini. Survive. Nah, ini yang survive ya. Mana nih? Ini age. Sekarang kalau saya tanya, yang paling banyak selamat itu yang mana? Survive itu kan selamat. Perempuan apa laki-laki? Yang paling banyak itu adalah penumpang perempuan atau laki-laki? Kita bisa lihat di mana di sini. Ini is.
Ya, kita bisa juga W-nya adalah survive. Ya, kita bisa survived. Ya, ini sek ya. Ya, kita coba misalnya survived. Oh. Kalau 0 mati, kalau yang 1 berarti selamat. Ya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan dari usia, ya, kalau yang biru itu berarti 0, berarti mati nih. Nah, kebanyakan usia yang mana nih? Oh, yang mati. Nah, di sini bisa kelihatan. Berarti yang ini yang selamat ini seperti ini. Ya. Kalau kita lihat dari passenger ID juga bisa lihat di sini. Ya, juga kalau kita bisa lihat dari apa namanya tuh fare tarifnya, oh ternyata yang tarif yang dia tinggi banget nih. Ya, yang 0 itu adalah mati, yang 1 berarti hidup. Nah, ternyata banyak yang mati. Nah, kalau kita lihat juga berdasarkan X tadi bisa juga ya. Oke ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk daripada grafik. Nah, kalau untuk bisa sebagai ininya nanti saya akan lihat videonya seperti ini ya. Bentar ya, kita lihat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau teman-teman bukan pengguna Anaconda, ya, misalnya menggunakan PyCharm, ya, menggunakan Visual Studio, ya, dan macam-macam lah ya. Silakan buka command prompt, ya, atau bagi pengguna Mac, bukalah terminal, kemudian ketikkan pip install Seaborn, kemudian pilihlah yes, tunggu sampai selesai, dan Ya, akhirnya kita akan ulangi lagi, perhatikan. Seaborn di Python teman-teman semua. Baik, sekarang kita sedang membuka sebuah website seaborn.pydata.org ya. Nanti akan saya tulis di bagian layar ya. Kemudian kalau ini kita perbesar, di sini ada beberapa pilihan. Teman-teman bisa berkunjung ke galeri. Jadi ini kita ceritanya mampir ke apa istilahnya tutorial atau dokumentasinya ya. Galeri. Kemudian di sini ada sekian banyak grafik-grafik yang bisa kita buat dengan menggunakan Seaborn ya. Dan ini tidak hanya terbatas di sini, sebenarnya masih ada banyak lagi, cuman ini ada beberapa saja. Misalnya kalau kita pilih mana ya enaknya ya, nah ini saja ya, violin plot atau violin plot kalau bahasa Indonesia. Jadi kita nanti bisa membuat seperti ini. Teman-teman juga bisa belajar langsung codingnya di sini ya. Tapi nanti akan saya jelaskan basicnya. Jadi nanti dengan memahami basic, teman-teman bisa berkreasi sesuai dengan keinginan teman-teman semua ya. Jadi tadi setelah teman-teman berhasil menginstall Seaborn, sekarang sudah melihat dokumentasinya, ini juga ada tutorial. Teman-teman tentunya bisa belajar langsung di sini ya. Kalau teman-teman bisa berbahasa Inggris, tentunya akan langsung dengan mudah mempelajari ini semua. Tapi nanti kita akan belajar bersama-sama ya. Jadi langsung saja dibuka Jupyter Notebook masing-masing. Baik, jadi pertama kita akan mengimport Pandas karena nanti kita akan mengimport data, di mana data itu adalah kapal Titanic ya. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu kapal Titanic, ini saya eksekusi dulu. Jadi nanti saya berikan linknya di bagian atas, dan itu adalah video yang membahas tentang Pandas, bagaimana cara mengimport data kapal Titanic. Oke. Nah, sekarang kapal Titanic akan saya buat namanya menjadi dataku, Panda read CSV. Ya, kemudian namanya adalah kapal Titanic. Kapal. Ya, ini dia ya. Oke, eksekusi. Kemudian kita cek dulu dataku, head. Ya, ini adalah data kapal Titanic ya. Kita punya beberapa kolom.
sudah sempat kita bahas, nanti kita akan bermain-main dengan age ya. Ini adalah variable continue ya, umur, usia. Jadi kita bisa bilang 22 tahun, 22,5, 22,7 tahun dan seterusnya ya. Oke, selanjutnya adalah kita akan mengimpor library Seaborn ya. Jadi import Seaborn as SNS ya. Jadi singkatan SNS ini sudah menjadi kesepakatan di dunia Python ya. Jadi gunakanlah SNS biar orang lain tidak bingung kalau membaca coding kita ya. Kita eksekusi. Belum selesai. Jadi kita harus membuat satu perintah lagi, sns.set ya. Perintah ini digunakan ya untuk bisa memberitahu ke Python bahwa kita ingin menggunakan style milik Seaborn ya. Kalau ini tidak ada, maka nanti mau kita plotting seperti apapun, maka style atau apa istilahnya, ciri khas gambar yang muncul justru menggunakan matplotlib. Tapi ketika kita eksekusi line ini, maka nanti line yang muncul adalah menggunakan stylenya Seaborn. Sekarang plot pertama yang akan kita buat adalah distribution plot ya, distribution plot. Ini adalah plot yang paling umum sering dipakai ya, yaitu adalah plot di mana kita akan mengetahui bentuk data secara keseluruhan, secara makro atau secara global ya. Bentuk data kita sebut dengan distribution ya. Kita belum berbicara apakah itu distribution normal, Poisson dan lain sebagainya, tapi nanti kita akan langsung lihat secara visualisasinya terlebih dahulu. Caranya adalah sns.displot plot ya, kemudian masukkan nama kolomnya. Dataku kita masukkan kolom age ya, kita gunakan dot notation, kemudian eksekusi. Ya, nanti hasilnya seperti ini. Bisa dilihat di sini bahwa mesinnya menggunakan matplotlib ya. Jadi SNS atau Seaborn itu pada dasarnya menggunakan matplotlib. Jadi Seaborn hanyalah estetikanya saja. Oke. Nah, bagi teman-teman yang ingin menghilangkan tanda ini, seperti biasa kita bisa gunakan tanda titik koma seperti ini. Kita eksekusi lagi, maka nanti tanda di sini itu tadi sudah hilang ya. Jadi ini adalah distribution plot. Kita lihat lagi secara lebih detail. Jadi batang-batang ini adalah histogramnya ya. Histogram itu adalah diagram batang. Kemudian kurvanya ini kita sebut dengan KDE atau kernel density estimation ya. Artinya secara mudahnya adalah sebuah estimasi probabilitas data yang kita miliki begitu ya. Nanti kita akan bahas lebih dalamnya, tapi ini saya tunjukkan yang basic-basic saja dulu ya. Kalau teman-teman ingin menghilangkan tanda kurva ini ya, mudah sekali. Jadi ini saya copy paste. Oke, bawah. Sini kita buat koma, kemudian KDE sama dengan false ya, kita eksekusi, maka nanti kita hanya memiliki histogramnya saja ya. Jadi terlihat perbedaannya di sini kita punya kurvanya. Ini terlihat lebih panjang karena ada kurva di sini, tapi di sini kita langsung mulai dari histogramnya pertama kali. Oke, jadi itu cara menghilangkan KDE-nya. Di sini kita memiliki 20 diagram batang ya, itu adalah hasil angka yang paling pas yang ditentukan oleh matplotlib maupun Seaborn dalam hal ini ya. Kita bisa tentukan dengan angka yang lain, misalnya saya copy dulu. Nah, di sini kita bisa tambahkan argumen pins. Misalnya dari 20 kita ingin berubah menjadi 50, maka kalau kita eksekusi, maka sekarang menjadi ada banyak batang-batang dan dia lebih kurus-kurus begitu ya. Tapi walaupun kita rubah menjadi lebih tinggi misalnya 100, tapi ini kita rubah menjadi true ya, atau secara default ini dihilangkan maka nanti akan menjadi true, maka KDE-nya bentuknya tetap akan sama ya. Jadi kalau ini tadi KDE-nya angka maksimalnya adalah sekitar 0,3 lebih dikit begitu ya. Ini juga sama 0,3 lebih dikit dan bentuknya pun juga akan sama. Jadi walaupun histogramnya berubah, maka KDE ya sebuah kernel density estimation-nya bentuknya akan sama karena ini merepresentasikan bentuk data keseluruhan dari dataku age ya. Oke, selanjutnya kita coba lihat, cek lagi ya dataku head. Mohon diperhatikan ya, bagi yang tertinggal ini bisa kita lihat. Ya, age dan var, nanti var sembunyinya akan menjadi var ya. Dan kita akan menggunakan plot yang lain, yaitu dengan menggunakan join plot. Jadi sns.join plot pakai T ya, jangan lupa join plot pakai T. Kemudian kita lihat parameter apa saja, sumbu X, Y, dan kemudian datanya apa, dituliskan ya. Jadi sumbu bisa close dulu,
sumbu X-nya adalah age, string age, sumbu Y-nya adalah var, kemudian datanya adalah dataku, ya. Yang lupa tidak apa biar keterangan matplotlib hilang di sini ya. Oke, perlu diketahui kalau yang ini video ini si apa namanya itu nama datasetnya berbeda dengan kita. Itu jangan sampai Anda juga bingung. Ya, kemudian nama atributnya juga kalau ini huruf kecil semua. Kalau kita tadi di Titanic 3 itu atributnya nama atributnya itu diawali dengan huruf besar. Jadi jangan sampai Anda terkecoh ya. Oke, jadi ini hasilnya. Ini adalah berupa scatter plot. Kenapa scatter plot? Karena secara default. Jadi di sini ada parameter kind, ya, jenisnya apa? Secara default adalah scatter plot. Dan kalau kita lihat di sini, kita nanti bisa tentukan mau scatter, mau regresi, residual, KDI maupun hex plot. Ya. Sekarang kita lihat dulu di sini. Sumbu X adalah age. Kita bisa lihat dari usia 0 sampai semakin tua begitu ya. Dan di sini juga kita lihat fare atau tarif atau biaya yang mereka keluarkan. Ternyata semakin tua tidak ada korelasinya ya. Jadi bukan berarti semakin tua semakin mahal, tapi di sini ada faktor lain yang menentukan mahal tidaknya ya. Mungkin nanti barangkali jumlah penumpang. Di sini kita bisa lihat ada sibling and parents ya. Kemudian ada P-kelasnya juga ya, ada kelasnya juga, semakin tinggi kelas semakin mahal, semakin tinggi kelas ya, maksudnya semakin tinggi itu angka semakin kecil ya, angka kelas 1 semakin mahal, kelas 3 juga tidak begitu mahal ya, kelas 1 mahal. Faktor lain ternyata yang menentukan hubungan antara age dan fare, ya bukan berarti semakin tua semakin mahal, bukan berarti juga semakin mahal ya. Dan menariknya di sini kita bagian atasnya kita lihat distribution plot sama dengan ini ya. Distribution plot dari age. Jadi ini adalah age. Kalau kita lihat sama seperti ini. Oke. Ya, ini ada age dengan defaultnya 20 batang. Coba kalau kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya. Ada 20 batang. Kemudian di sini juga ada distribution plot dari fare ya. Kita bisa melihat ternyata tidak begitu imbang ya. Jadi tidak terlihat seperti distribusi normal. Untuk fare-nya biayanya terlihat skew ke kanan atau istilahnya apa ya, pipih ke kanan. Jadi kalau ini kita buat ini bagian kiri, ini bagian kanan, jadi dia mepet ke kanan ya. Dan kemudian kita juga bisa melihat di sini ada semacam outlier di sini. Ya, ada yang aneh sendiri di sini. Jadi semuanya berkumpul di sini, tapi ada satu yang atau ini ada beberapa data di sini yang usianya sekitar 30 sampai 40 tapi biayanya tinggi sekali. Barangkali ini adalah orang khusus atau orang spesial ya. Nanti kita bisa bermain-main dengan outlier. Nah, di zaman dulu ya, di library Seaborn itu kalau kita menggunakan join plot, biasanya di bagian sini akan muncul hasil statistik ya. Statistik sederhana yang memberikan hubungan antara age dan fare. Dan nanti apakah akan muncul koefisien p-value-nya ya. Kalau p-value-nya kurang dari 0,05 artinya hubungan relasi atau korelasi ya antara age dan fare signifikan atau tidak. Kalau teman-teman ingin mengeluarkan statistik yang di sini ya seperti versi lama, ada caranya, tapi kita harus mengimport secara manual ya. Jadi langsung saya tunjukkan caranya. Import SciPy ya .stats stat ya. Jadi nanti secara default biasanya Python teman-teman sudah ada library SciPy ya. Kalau belum nanti, jadi kalau ini kita diskusi, kalau muncul error artinya teman-teman belum memiliki library SciPy ya. Kalau belum ya seperti biasa install dulu, Anaconda gunakan Conda install SciPy, atau di terminal kalau tidak menggunakan Anaconda pip install SciPy ya, simple. Oke. Nah, selanjutnya sama seperti tadi sns.join plot ya. Sekarang tidak usah kita manual, yang penting urut. Pertama adalah age sumbu x-nya, kemudian var sumbu y-nya, dan ada argumen baru yaitu start func. Ya, kenapa start func? Karena di sini juga ada argumen start func ya.
defaultnya non, nanti kita bisa isikan argumen statistiknya di sini. Ya, argumennya adalah kita gunakan library SciPy-Stat ya, jadi di sini stat, kemudian person R ya, dan saya tulis person R kalau di bahasa Indonesia ya. Dan datanya adalah dataku. Oke. Nanti di sini ada semacam warning ya, tapi ini di ignore saja. Kalau nanti teman-teman mau menghilangkan warningnya ada caranya. Ke sini ya. Jadi di sini ada sebuah keterangan person R 0,096, artinya korelasi koefisien R-nya ya. Jadi kalau dalam regresi itu ada R-nya. Itu kalau 0 artinya tidak ada hubungan, kalau 1 artinya hubungannya kuat sekali atau linear ya. Di sini kita lihat hubungannya tidak begitu kuat ya, wajar-wajar saja karena memang tidak ada pola yang terlihat di sini. Di 0 gitu ya. Dan data B juga 0,01, jadi mantap sekali. 0,05 bahwa memang keduanya memang tidak ada hubungan ya. Bapak, itu masih mute.